Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Azkar Lajidan, saya sebagai moderator. Saya Muhammad Biasafani sebagai pemateri PT-nya. Saya Muhammad Raja sebagai pemateri. Saya Muhammad Rizky Firmansyah sebagai editor. Pengujian program. Prosedur yang pertama adalah buatkan kasus uji. Yang kedua, tentukan hasil yang diharapkan atau hasil yang sebenarnya. Lalu yang ketiga, laksanakan pengujian. Yang keempat, bandingkan hasil pengujian dengan hasil yang diharapkan. Tujuan testing adalah menilai sistem yang dikembangkan sudah memenuhi kebutuhan yang ditetapkan, menilai apakah sistem sudah beroperasi dengan benar, lalu menemukan kesalahan pada sistem. Teknik testing itu dibagi menjadi dua, yaitu white box testing dan black box testing. Di sini kita akan membahas tentang white box testing. Langkah-langkah dalam pengujian yaitu mendefinisikan semua alur logika, membangun kasus untuk pengujian, lalu melakukan pengujiannya. Lalu white box testing. White box testing adalah pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan menggunakan struktur kontrol dari desain program secara prosedural untuk membagi pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. Kriterianya yaitu dalam pengujiannya itu adalah menjamin seluruh independent path dieksekusi paling sedikit satu kali, menjalankan logical decision true dan false. Yang ketiga adalah mengeksekusi pengulangan dalam batas-batas yang ditentukan. Yang keempat, menguji struktur data internal. Contoh dan langkah-langkah. Contohnya bisa dilihat dari gambar yang ada di kiri. Itu ada program coba. Itu ada var A, B, C sampai dalam tipe datanya ada integer, begin, did, ln A, did, ln B, if A lebih besar dari B, then C lebih besar, C sama dengan A plus B, else C sama dengan A dikali B, write ln dalam kurung C dan berakhir. Langkah yang pertama adalah penentuan semua alur logika. Hal ini dilakukan agar semua kode yang ada dapat diperiksa dalam beberapa jalur yang independen, yaitu nilai A lebih besar dari B. Bisa kita lihat di sini nilai A lebih besar dari B. Lalu langkah kedua, penentuan contoh kasus pengujian. Kasus pertama, input nilai A atau masukkan nilai A dan B sama dengan 3. A sama dengan 5, B sama dengan 3. Kasus yang kedua bisa kita coba lagi, yaitu nilainya kita masukkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 3. Langkah yang ketiga adalah melakukan pengujian. Tes berhasil jika hasil output atau keluaran 8 untuk kasus 1 dan 3 untuk kasus 2. Ini untuk hiasannya saja. Lalu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.